آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلوب وتنفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنادى برحم حسن الخاتم واستسقى الغمام يا جل الكريم على آله وصحبه في المحات ونفاس على كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع علينا الأرزاق وتحسن بلنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك على فضل صلاة وسلام في الأرض في عافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقيم الرحمة والهيبة في قلوب الكافرين الظالمين والمشركين المنافقين والحاسدين المفسدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لرضا الله تعالى وإلى حضرة نبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وإلى مصنف هذا الكتاب إمام النووي رحمه الله أن يحمينا بحمايته ويميتنا بمدده وإلى مشايخنا بقي محمد الصديق وأصول فروعه وبه محمد وبه زينب وأصولهم وفروعهما وإلى بدنيا الأخيق وإلى كنانظر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله ولصلاح وسلامة وفلاح أنفسنا وأولادنا وأزواجنا في الدنيا والدنيا والآخرة ولسلامتنا من جميع فيروس كورونا أبدا ولسلامتنا من جميع البلاء والوباء والداء والسحر وشر الحاسدين والظالمين ولطول عمرنا مع العافية البركة وحسن الخاتمة ولصلاح وفلاح معهد شيخة زينب الصديق أبدا إلى يوم القيامة ولبركة هذا المعهد. الفاتحة. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mengaji setiap malam dijadikan Allah istiqomah, manfaat dan barokah. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai Allah Ta'ala sebagai ibadah dan diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita, keluarga kita diberi Allah kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Anak turun kita semua dijaga Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Ya, sekarang bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hakil jar, haknya jar tetangga, wal wasiyati bih, dan wasiat untuk tetangga. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kewajiban memerintahkan istri, anak-anak untuk taat kepada Allah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab infak dari harta yang baik dan yang kita cintai. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bab memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya. Orang yang menjadi tanggungan kita itu kayak saya ya, misalnya ya, itu tanggungan saya itu ya pertama ya tanggungan saya itu
istri saya, anak-anak saya, dan orang tua saya. Banyak orang lupa ya ketika sudah diberi Allah rezeki yang cukup, lalu orang tuanya dianggap tidak mendapatkan hak. Itu salah. Ya, orang tua ketika sudah sepuh merupakan kewajiban anak untuk banyak anak-anak lupa ketika sang anak sudah diberi Allah rizki, lalu seakan-akan yang menjadi hak tanggungannya itu cuma istri dan anak-anak. Padahal orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa bekerja lagi, itu menurut agama kewajiban anak. Faham ya? Kewajiban anak. Ya, seperti itu. Ya, tentu termasuk ya, kalau kayak saya ini punya kakak perempuan, punya adik perempuan, alhamdulillah saudari-saudari saya diberi Allah rezeki yang cukup sehingga anak-anaknya pun tercukupi. Kalau seseorang misalkan si A, dia diberi Allah rezeki yang cukup, maka kewajiban dia untuk menanggung istrinya, anak-anaknya, orang tuanya kalau masih ada, termasuk ponakan-ponakannya. Kalau ternyata saudara-saudarinya itu kurang begitu mampu, paham? Ya. Termasuk keponakan itu juga tanggungan. Seperti itu, ya. Lalu sebelumnya kita sudah bahas bab tentang haknya suami atas perempuan. Sebelumnya juga kita sudah bahas tentang wasiat untuk berbuat baik kepada perempuan. Sebelumnya kita sudah bahas bab tentang lemah lembut kepada anak yatim, anak perempuan, dan seluruh orang-orang yang lemah baik secara fisik maupun ekonomi dan lain-lain. Bab sebelumnya kita juga belajar untuk berlemah lembut kepada orang fakir. Bab sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bab syafa'ah, bab tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab keharaman menzalimi, ya, bab haramnya menzalimi orang lain, dan bab perintah untuk mengembalikan hal-hal yang diambil atau dicuri. Kita sudah membahas bab tentang untuk melaksanakan amanat, bab tentang menghukum yang lebih berat terhadap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tapi ternyata dia menyalahi ucapan dan perilakunya. Alhamdulillah mendalik. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kita belajar tentang bab saling membantu atas kebaikan ketakwaan. Sebelumnya kita belajar bab tentang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada hal yang diberi hidayah oleh Allah.
Sebelumnya kita belajar bab tentang mentradisikan hal-hal yang baik. Kita belajar bab tentang melarang yang bid'ah dan hal-hal yang baru. Bab-bab yang sudah dipelajari, ya. Bab-bab yang sudah dipelajari, yang sudah 150 lebih halaman yang kita pelajari, jangan hanya lewat begitu saja, ya. Jangan hanya lewat begitu saja. Diulang-ulang, dibaca-baca, ya. Setidaknya kalian menghafalkan bab-babnya. Oh ya, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Sehingga ketika kalian sudah hafal babnya, baru kalian menghafalkan hadis-hadisnya. Paham ya? Menghafalkan hadis Nabi Muhammad SAW pasti ada keberkahan tersendiri, ya. Sebagaimana menghafal ayat-ayat Allah pasti ada keberkahan tersendiri, begitu juga menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pasti ada keberkahan sendiri, ya. Ulama-ulama zaman dulu itu bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga menghafal hadis. Seperti itu. Kitab Riyadhus Shalihin yang sudah dipelajari di pondok ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan hanya dilewati saja, diulangi kembali, murajaah, diulangi kembali, ya. Paham ya? Sehingga ketika kita belajar bab yang baru, hadis yang baru, jangan sampai hadis yang lama kita lupa. Sekarang halaman 159, berarti sudah 150 halaman lebih hadis. Bukan 150 hadis, 150 halaman lebih yang berisikan banyak hadis sudah kita pelajari, ya. Saya tidak minta kalian menghafalkan, tapi setidaknya ya, satu bab itu kalian menghafal satu hadis. Oh, bab tentang haknya istri apa? Oh, bab tentang kewajiban istri apa? Oh, bab tentang lemah lembut kepada yatim apa? Hadisnya. Setidaknya satu bab satu hadis. Paham ya? Jadi saya berharap hadis-hadis yang sudah dipelajari, berarti ini ratusan hadis yang sudah dipelajari. Karena halamannya saja sudah sampai 159, berarti sudah 100 lebih hadis yang sudah dipelajari. Saya minta tolong itu dibaca-baca kembali, ya. Dibaca-baca kembali. Seperti itu. Sekarang kita sekarang mengaji tentang bab baru, yaitu bab tentang hak tetangga dan wasiat kepada tetangga. Jadi agama Islam itu diri sendiri dulu, baru terdekat, terjauh, ya. Jadi kita sudah mempelajari bab tentang hubungan suami istri, ya. Bab tentang memerintahkan hal yang baik untuk istri dan anak, keluarga sudah. Bab tentang nafkah, ya kan, itu sudah dibahas. Nah, sekarang keluar dari rumah tangga, yaitu tentang tetangga. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha, sembahlah Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir ya dengan sholat dan lain-lain. Secara batin itu menyembah Allah itu hati kita ini benar-benar mengakui bahwasanya kita itu hambanya Allah. Hamba sahaya itu ya budak, ya. Bahwasanya kita ini hambanya Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian jangan mensekutukan Allah.
Mensekutukan Allah ini maknanya bisa bermacam-macam. Bisa mengatakan Tuhan itu ada dua, itu syirik yang paling besar. Bisa syirik yang kecil itu riya, beribadah, belajar, ngajar, ibadah atau apapun yang supaya pengen dipuji orang, itu berarti syirik kecil. Termasuk mensekutukan Allah itu meminta selain kepada Allah. Termasuk mensekutukan Allah dalam hal yang kecil itu adalah bergantung selain kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah. Allah sudah memfirmankan terhadap dirinya sendiri, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Jadi kalau kita bergantung selain kepada Allah, itu namanya kita mensekutukan Allah. Jadi syirik itu secara definisi memang yang paling besar adalah mengatakan ada Tuhan selain Allah, berdoa selain kepada Allah. Tapi termasuk diantara syirik yang kecil itu riya. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan termasuk hal yang tidak sesuai dengan tauhid adalah bergantung selain kepada Allah. Ketika seseorang itu bergantung kepada manusia, Allah akan menjadikan orang yang bergantung itu akan menjadi budaknya orang itu. Saya kasih contoh, ketika ada orang bekerja di satu perusahaan, lalu dia benar-benar meyakini bahwasanya rezekinya itu dari perusahaan itu, bahwasanya hidup matinya itu tergantung dari gaji perusahaan itu, maka pada saat itu Allah akan menjadikan orang itu benar-benar menjadi budak terhadap perusahaan itu. Bosnya mau bilang apapun, bosnya mau berbuat apapun, anak buahnya, anggotanya seakan-akan tidak berani berbuat apa-apa, karena dia merasa hidup matinya, ya Allah, saya bekerja sebagai menuruti perintah Rasul Panjenengan untuk ikhtiar, tapi saya meyakini rizki saya itu dari Engkau ya Allah. Saya hanya pasrah tawakal kepada Engkau ya Allah. Faham sampai sini? Faham? Saya kasih contoh. Dulu zaman Orde Baru, semua pegawai negeri sipil diwajibkan mencoblos Golkar. Ketika itu Golkar partai yang dikuasai oleh pemerintah Pak Soeharto. Ketika itu partainya orang-orang pesantren P3. Ayah saya Ki Nadir Muhammad, paman saya Ki Yusuf Muhammad, itu dulu jadi dosen honorer di IAIN. Dulu waktu itu kampusnya masih di mana namanya, Johar Plaza sana, belum pindah ke Mangli. Ayah saya jadi dosen honorer, paman saya jadi dosen honorer, bukan dosen PNS. Kalau dosen PNS itu gajinya dari negara besar, kalau dosen honorer gajinya bukan dari negara, kecil sekali. Tiba-tiba ayah saya sama paman saya itu ditawari menjadi dosen PNS, karena zaman itu, zaman tahun 80-an ya, ayah saya lulusan Baghdad sama Sudan, paman saya lulusan Madinah. Tentu IAIN membutuhkan lulusan luar negeri. Ayah saya ditawari jadi dosen PNS, paman saya ditawari jadi dosen PNS, tapi pada akhirnya bismillahirrahmanirrahim mereka berdua tidak mau jadi dosen PNS. Walaupun secara logika pasti secara ekonomi akan dapat gaji besar. Tapi apa yang terjadi? Justru karena menolak menjadi dosen PNS,
dan hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, Allah memberi rizki yang sangat banyak sekali, baik untuk ayah saya maupun paman saya. Ini dosen PNS zaman dulu ya. Kalau dosen PNS zaman sekarang, pegawai negeri tidak diwajibkan memilih salah satu partai, semuanya bebas. Jadi kalau zaman sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Saya cerita zaman dulu, ketika presidennya ketika itu otoriter. Paham sampai sini ya? Santriwati pondoknya Zainab Siddiq hanya harus bergantung kepada Allah, tapi tetap syariatnya harus jalan. Sakit ke dokter ya, sakit ke dokter, tapi ketika ke dokter itu niatnya, ya Allah saya ini ke dokter hanya untuk melaksanakan perintah Rasul Panjenengan, karena Rasul Panjenengan memerintahkan orang harus ikhtiar, tapi saya pasrah kepada Panjenengan ya Allah dan harus disertai doa. Jadi orang kalau seperti itu tenang. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua ihsana, harus berbuat baik. Ihsan itu berbuat baik secara aktif, bukan secara pasif. Kalau secara pasif itu apa? Nah, tolong ambilkan piring, lalu mengambilkan piring, itu bukan ihsan itu. Itu memang, itu namanya bukan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuat baik atas inisiatif pribadi. Orang tua saya, misalkan kalian ya Allah orang tua saya sudah sepuh ya Allah, mulai sekarang saya akan menanggung semua kewajiban, saya akan menanggung semua kebutuhan orang tua saya. Listrik, air, makan akan saya tanggung ya Allah, walaupun orang tua saya tidak minta, misalkan seperti itu ya. Itu namanya ihsan. Ya, syukur-syukur kalian punya suami yang seperti itu ya. Wabidil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Ya saudara kandung, saudara sepupu, ponakan, pakde, itu namanya wabidil qurba. Waliyatama, berbuat baik kepada anak yatim. Yatim itu definisinya apa yatim? Yatim itu definisinya secara agama adalah anak yang ditinggal ayahnya ketika anak itu masih belum balik. Kalau ayahnya meninggal tapi anaknya sudah umur 20 tahun, bukan yatim itu namanya. Paham ya? Wal masakin, orang miskin. Berbuat baik kepada orang miskin. Orang miskin itu apa sih? Orang miskin itu kalau hidup kebutuhannya 10, dia cuma punya 6. Itu orang miskin. Kalau orang fakir lebih berat lagi, kebutuhan hidupnya 10, dia cuma punya 3. Jadi lebih berat fakir daripada miskin. Wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba, dan tetangga kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga junubi yang ada di dekat. Waswahibi bil jambi, dan teman dekat. Jambi itu artinya samping. Waswahibi bil jambi, teman yang ada di samping kita. Jadi berbuat baik sama sahabat itu dianjurkan agama. Berbuat baik kepada tetangga itu dianjurkan agama. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang juga kerabat. Kan ada tetangga bukan kerabat, ada tetangga kerabat ya. Yang didahulukan siapa? Wal jari dzil qurba, tetangga yang juga kerabat dulu. Baru setelah itu wal jaril junubi, tetangga tapi yang bukan kerabat, yang agak jauh. Waswahibi bil jambi, teman dekat. Bisa jadi teman dekat itu kan rumahnya jauh ya.
Wa bani sabil. Ibni sabil ini orang dalam perjalanan di jalan Allah, entah itu menuntut ilmu atau apapun, tapi dia tidak punya uang, tidak punya bekal untuk kembali ke rumahnya. Wa ma malakat aimanukum, dan orang yang ada di tanggungan kalian. Atau malakat aimanukum itu secara definisi artinya hamba sahaya, budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak. Jadi ini ayat isinya sangat lengkap sekali, mengajarkan kepada kita wa'budullah, yang nomor satu sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensekutukan, nomor satu. Yang nomor dua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada siapa dulu? Orang tua dulu. Orang yang paling berhak kita berbuat baik orang tua. Yang kedua, wabidil qurba, saudara, kerabat, ya. Saudara kandung, ponakan, sepupu, pokoknya keluarga. Lalu yang ketiga, wal yatama, anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang miskin. Yang kelima, wal jaridil qurba, tetangga yang kerabat. Hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta jika engkau sedang memasak, tabakhoyat bahu, marokotan itu sejenis sup gitu ya, sejenis sop, jenis makanan yang ada airnya, sop, kaldu gitu ya. Fa'akthir ma'aha aktsara yukthiru. Fa'akthir, perbanyak, ma'aha, perbanyak kaldunya, atau perbanyak apa? Airnya gitu ya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau sedang memasak sop, fakfir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jironaka, lalu bagi-bagi untuk tetangga-tetanggamu. Jiron itu jamak dari jarun, jaroni, jiron. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi riwayatin lahu an Abi Dzar qala inna khalili, sesungguhnya sahabat saya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ausoni, idza tabakhta, jika engkau sedang memasak marokon sop, fakthir ma'ahu, perbanyak airnya, semangdur ahla baitin min jiranika, semangdur, lalu lihatlah ahla baitin, keluarga, min jiranika, keluarga dari tetangga-tetanggamu. Fa'ashibuhum minha bima'ruf, maka berilah mereka bagian dengan yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW, karena begitu perhatiannya kepada tetangga, beliau sampai mengajari para sahabatnya
kalau sedang masak sop, dagingnya itu kan bisa jadi cuma 1, 2, 3 ya. Tapi kalau airnya diperbanyak kan bisa ya. Nah itu perbanyak airnya. Walaupun mereka cuma dapat sopnya saja. Ini hanya permisalan. Ya. Jadi kalau bisa kalian ya, harus punya hubungan baik tentang tetangga. Perkara tetangga kita tidak memperhatikan kita, tetangga kita menyakiti kita, merendahkan kita, menggosip kita, senang membicarakan kekurangan kejelekan kita, itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Yang kita lakukan tetap berbuat baik kepada mereka, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang mereka lakukan terhadap kita, hinaan, cacian, merendahkan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Hadis nomor 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'minu, diulang 2 kali, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Qila, ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang boten sempurna imannya ya Rasul? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, muttafaqun alaih. Fi riwayatin Muslim, yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Siapa Kanjeng Nabi yang tidak sempurna imannya? Nabi Muhammad SAW menjawab, la ya'manu, yang tidak sempurna imannya itu adalah la ya'manu jaruhu, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman bahwa iqahu, dengan kejelekan, keburukan tetangga. Jadi ada si A, si B bertetangga. Ya. Si A ini sempurna imannya kalau si A ini ketika bermuamalah dengan tetangganya si B, si A ini selalu menjaga kata-kata, perbuatan atau apapun itu supaya tidak menyakiti tetangganya. Apapun itu, dalam bentuk apapun, dalam bentuk kata-kata, perbuatan, ya, seperti itu. Ya. Kalau misalkan si A ada acara, matur sama izin atau memberitahu pada si B, tetanggaku, aku sedang mengadakan acara, mohon maaf ya kalau misalkan nanti ada yang terganggu, misalkan acara mantenan anaknya atau apanya, seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung adakan acara saja tanpa komunikasi, jangan. Matur, setidaknya memberitahu, wahai si B, saya insya Allah mau mantu, ya, mohon maaf ya kalau misalnya ganggu. Itu kalau si B itu akhlaknya baik, oh tidak apa-apa si A, apa yang bisa saya bantu, seperti itu. Paham ya? Yang repot itu kalau si A, si B, maaf ya saya mau ngadakan acara, maaf kalau ada ganggu. Oh, kok ngadakan acara di sini, kok enggak di gedung? Oh, itu repot itu. Gitu ya. Kalau punya tetangga seperti itu repot. Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, al-jar qabladar, al-jar. Kamu kalau mau nempatin rumah, kalau mau nyari rumah, al-jar, perhatikan dulu siapa tetanggamu. Qabladar, sebelum kamu menetapkan di mana rumahmu. Jangan bertetangga dengan orang yang jauh dari agama. Ya,
Jangan memilih rumah di kawasan yang mana kawasan itu tidak baik agamanya. Paham ya? Itu pesannya Nabi Muhammad itu, al-jar, perhatikan dulu tetanggamu sebelum kamu memilih rumah, qabladar, sebelum kamu milih rumah. Jadi kalian semua santriwati putri-putri ini kan insya Allah nanti berkeluarga, nanti suami kalian nyari rumah yang insya Allah seperti itu perhatikan dulu tetangganya. Cari kawasan yang cari kawasan yang Islami, yang sekiranya di samping ada masjid atau apa. Jangan nyari kawasan yang sekitarnya itu warung remang-remang dan lain-lain. Paham ya? Kok repot sini? Fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata. Ini bahkan sampai ada riwayat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dengan keburukan-keburukan tetangganya yang lain. Riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau ini riwayat Imam Muslim, berarti dua-duanya sama sahihnya. Karena Imam Bukhari Imam Muslim itu dua-duanya sahih hadisnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ya nisa al muslimat. Nah ini bagi kalian ini, perempuan ini. Ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahqiranna, jangan menghina jaratun li jaratiha, seorang tetangga li jaratiha, dengan tetangganya yang lain. Walau firsina syatin, walaupun ya, firsina syatin, ya, mengganggunya itu lewat kambing. Maksudnya lewat kambing itu bagaimana? Si A memelihara kambing, si B tidak memelihara kambing, maka si A ini menjaga bagaimana kambing yang dipelihara itu tidak sampai merusak, mengganggu tanaman si B. Paham? Jangan sampai si A punya kambing lalu dibiarkan saja. Kambing kan tidak mukallaf, kambing kan tidak ditanya haram halal, biarin saja kambing ngambil makanan di mana saja. Lalu si B sudah enak-enak si B ini sudah enak-enak menanam tanaman, ini tiba-tiba dirusak sama kambing. Lalu si B bilang kepada si A, kambingmu telah merusak tanamanku. Lalu si A mengatakan, loh ya jangan salahkan saya, salahkan kambingnya. Oh ini tetangga tidak benar ini si A ya. Karena walaupun kambingnya itu tidak bisa berakal, tidak bisa menggunakan akal, tapi kan si A harusnya tahu bagaimana caranya supaya kambingnya itu tidak merusak tanaman tetangganya. Paham sampai sini? Kalau kambing itu kan contoh zaman dulu ya. Contoh zaman dulu. Kalau zaman sekarang kendaraan. Jangan parkir mobil, jangan parkir sepeda motor di depan rumah orang. Itu namanya tidak menghormati tetangga. Ya. Saya sering rumah di depan itu
Ya, ada yang parkir sembarangan atau pondok di belakang ada yang parkir sembarangan, berarti yang parkir di depan pintu itu berarti dia tidak menghormati, tidak menghargai, tidak menenggang perasaan tetangga. Faham sampai sini? Kalau bahasa Jawanya itu, jadi orang yang baik itu yang bisa merasa, bukan merasa yang bisa merasa. Kira-kira tetangga saya tersakiti tidak ya kalau saya berbuat ini, seperti itu. Faham ya? Nah, kalau konteksnya di pondok pesantren bagaimana? Ya, tetangga kamar berarti ya. Bagaimana caranya supaya tetangga kamar itu tidak merasa terganggu dengan tetangga kamar yang lain, seperti itu. Tapi kalau di pondok insya Allah semuanya seperti satu keluarga ya, insya Allah ya. Tapi tetap tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan atau menyakiti, menyinggung perasaan. Faham ya? Alhamdulillah, saya rasa kita belajar satu ayat dan 4 hadis ya. Semoga apa yang kita pelajari baik itu dari ayat Al-Quran yang mana Allah menganjurkan untuk menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga yang kerabat kita, tetangga yang bukan kerabat kita, teman dekat, ibnu sabil, budak-budak. Semoga semua yang Allah perintahkan, Allah memberi kita kekuatan untuk bisa melaksanakan itu semua. Amin Allahumma amin. Semoga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk perhatian kepada tetangga, sayang kepada tetangga, jangan sampai menyakiti tetangga, jangan sampai melukai perasaan tetangga, jangan sampai tetangga merasa tidak bahagia hidup di samping kita. Semoga semua ajaran Nabi Muhammad tentang itu semua, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan semua perintah, ajaran, anjuran Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Cara saya sampai sini, semoga kita pelajari dijadikan Allah ilmu manfaat dan ada hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha syarafna fatub alaina taubatan silu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhba wal muslimina jama'a amin ya rabbi asma' fadla wa judan manna la biktisamin minna bil mustafa rasulin hadami kulli suli bil mustafa rasulin hadami kulli suli bil mustafa rasulin hadami kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi adada bashi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.